Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sadikin. Saya dari kelas PAI 5B, ingin mempresentasikan tentang pemanfaatan dan penggunaan media. Jadi media adalah sebuah alat perantara untuk membantu mengantarkan pesan dari pengirim ke penerima. Dalam dunia pendidikan tentunya pesan itu dikirim oleh seorang guru, kemudian diantarkan ke penerima, yaitu siswa. Media itu sangat penting, sangat dibutuhkan dalam dunia pendidikan. Tanpa media tentunya akan mempersulit bagaimana cara memahamkan siswa. Kemudian yang pertama yaitu pemanfaatan media pembelajaran. Ada pola pemanfaatan media, yaitu yang pertama, pemanfaatan media dalam situasi kelas atau classroom setting. Dalam tatanan setting ini, media pembelajaran dimanfaatkan untuk menunjang tercapainya tujuan tertentu. Manfaatan pun dipadukan dengan proses belajar dengan situasi kelas. Pertama, kita harus tahu tujuannya di kelas itu mau apa. Misalkan kita mau menunjukkan sesuatu atau sebuah video, sebuah gerakan dan lain sebagainya, maka kita memerlukan sebuah media atau perantara atau alat yang mempermudah siswa itu untuk memahami. Jika kita ingin memahamkan siswa tentang gerakan-gerakan atau tentang lagu-lagu, tentunya kita menggunakan media, misalkan bisa menggunakan musik box, kemudian laptop dan proyektor dan lain sebagainya, tentunya dengan situasi kelas tertentu. Jika kita ingin menggunakan media papan tulis, itu bisa saja. Tentunya media itu sangat banyak sekali, tergantung tujuan dan keadaan kelas. Kemudian yang kedua adalah pemanfaatan media di luar situasi kelas. Dalam pembelajaran tentunya tidak hanya di kelas, kemudian di luar situasi kelas, misalkan di halaman sekolah, itu media untuk pembelajaran itu apa aja. Selain di dalam kelas banyak sekali, misalkan kita ingin mencari sebuah media, misalkan daun, itu sebagai media pembelajaran dan lain sebagainya. Pemanfaatan itu ada yang secara bebas, kemudian ada yang secara terkontrol. Kemudian yang C, yaitu pemanfaatan media secara perorangan, kelompok atau massal. Jadi media itu ada, yang pertama, media dapat digunakan secara perorangan. Artinya media itu digunakan oleh orang saja. Banyak media yang memang dirancang untuk digunakan secara perorangan. Media seperti ini biasanya dilengkapi dengan petunjuk pemanfaatan yang jelas, sehingga orang dapat menggunakan dengan mandiri. Kalau kita sekarang pembelajaran daring, tentunya kita membutuhkan sebuah media untuk belajar, HP, laptop. Misalkan HP itu memang media yang dirancang khusus untuk perorangan. Bisa berdua, tapi itu menghambat, artinya kurang optimal dalam pemanfaatannya. Kemudian media yang digunakan secara kelompok. Kelompok itu dapat berupa sekelompok kecil dengan anggota 2-8 orang, atau berupa kelompok besar yang beranggotakan 9 sampai dengan 40. Yang media yang dirancang untuk digunakan secara berkelompok juga memerlukan buku petunjuk. Buku petunjuk ini biasanya ditujukan kepada pemimpin kelompok, tutor, atau guru. Keuntungan belajar menggunakan media secara berkelompok adalah bahwa kelompok itu dapat melakukan diskusi tentang bahan yang sedang dipelajari. Itu adalah media. Misalkan kita sebagai guru IPS ingin memahamkan anak tentang bumi, tentang bentuk bumi, tentunya kita memerlukan yang namanya global. Global itu bisa dimanfaatkan berkelompok, bukan hanya satu orang saja. Atau tentang kerangka manusia, itu bisa dimanfaatkan oleh
banyak kelompok. Kemudian bisa diperhatikan dari 3 orang sampai 10 orang bahkan 40 orang ya dapat menyaksikan secara langsung media yang namanya kerangka manusia. Kemudian yang ketiga ada media yang juga digunakan secara massal. Orang yang jumlahnya puluhan, ratusan, bahkan ribuan dapat menggunakan media itu bersama-sama. Media yang dirancang seperti ini biasanya disiarkan melalui pemancar seperti radio, televisi, dan digunakan dalam ruang yang besar seperti film 30 mm. Kemudian ada strategi pemanfaatan. Yang pertama itu persiapan sebelum penggunaan media. Pertama-tama pelajari buku petunjuk yang telah disediakan. Kemudian kita ikuti petunjuk-petunjuk itu. Sebelum penggunaan media, tentunya di dalamnya pasti ada yang namanya buku petunjuk atau petunjuk penggunaan. Itu sebelum penggunaan bisa dipakai terlebih dahulu, kemudian Kemudian yang kedua yaitu kegiatan selama penggunaan media. Yang perlu dijaga selama kita menggunakan media adalah suasana ketenangan. Gangguan-gangguan yang dapat mengganggu perhatian dan konsentrasi harus dihindarkan. Jika menulis atau membuat gambar atau membuat catatan singkat, diusahakan hal tersebut tidak mengganggu konsentrasi. Ada kemungkinan selama sajian media berjalan, kita diminta selalu melakukan sesuatu. Misalkan menunjukkan gambar, membuat garis, menjawab pertanyaan, dan sebagainya. Perintah-perintah itu sebaiknya dijalankan dengan tenang, jangan sampai mengganggu teman lain. Kemudian yang ketiga, ada kegiatan tidak lanjut. Maksud kegiatan tidak lanjut di sini adalah untuk menjaga apakah tujuan telah tercapai. Selain itu, untuk memantapkan pemahaman terhadap materi instruksional yang disampaikan melalui media bersangkutan. Kemudian B, yaitu penggunaan media pembelajaran. Seperti yang kita ketahui bahwasanya media adalah perantara, pengantar pesan dari pengirim ke penerima pesan. Penggunaan media pembelajaran yang akan dibahas mengikuti taxonomy lesson dan kawan-kawan antara lain, yaitu yang pertama, media yang berbasis manusia. Media berbasis manusia mengajukan 2 teknik yang efektif, yaitu rancangan yang berpusat pada masalah dan bertanya ala Socrates. Untuk rancangan yang berpusat masalah, langkah-langkahnya antara lain: A. Merumuskan yang relevan, mengidentifikasi pengetahuan dan keterampilan terkait memecahkan masalah. C. Ajarkan mengapa pengetahuan itu penting dan bagaimana pengetahuan itu dapat diterapkan untuk pemecahan masalah. D. Tuntun eksplorasi siswa. E. Kembangkan masalah dalam konteks yang beragam dengan tahapan tingkat kerumitan. F. Nilailah pengetahuan siswa dengan memberikan masalah baru untuk dipecahkan. Adapun teknik bertanya ala Socrates, penekanannya adalah pada penjelasan konsep-konsep dan gagasan-gagasan melalui pertanyaan-pertanyaan pancingan. Yang kedua ada media berbasis cetakan. Materi pembelajaran berbasis cetakan yang paling umum dikenal adalah buku, teks, buku penuntun, jurnal, majalah, dan lembaran kertas. Ini sudah jelas ya, media yang berbasis cetakan. Kemudian yang ketiga ada media yang berbasis visual. Media pembelajaran berbasis visual atau perumpamaan memegang peran yang sangat penting dalam proses belajar. Media visual dapat memperlancar pemahaman, misalnya melalui elaborasi struktur dan organisasi dan memperkuat ingatan. Kemudian yang keempat ada media berbasis audiovisual. Media pembelajaran berbasis audiovisual merupakan penggabungan media visual dengan penggunaan suara atau audio. Salah satu pekerjaan penting yang diperlukan dalam media audiovisual adalah penulisan naskah atau storyboard yang memerlukan persiapan yang banyak, rancangan, dan penelitian. Kemudian yang terakhir, yang kelima, media berbasis komputer. Komputer memiliki fungsi yang berbeda-beda dalam bidang pendidikan dan latihan. Komputer berperan sebagai manajer dalam proses pembelajaran yang dikenal dengan nama Computer Managed Instruction atau CMI. Ada pula peran komputer sebagai pembantu tambahan dalam belajar. Pemanfaatannya meliputi penyajian informasi,
isi materi pelajaran, latihan, atau kedua-keduanya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Apabila masih banyak kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.